Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, singgahlah di dalam kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah itu seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara, serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka pada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu,
sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Romo. Selamat bertemu lagi dan apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan semua sehat, bisa berkumpul. Dan pada malam ini dalam novena hari ke-7 kita merefleksikan bintang pada kerudung Maria.
dalam teks misa yang sudah disediakan ini disampaikan kepada kita sebuah refleksi singkat tentang apa arti bintang pada kerudung Maria. Di tengah-tengah kerudung yang dikenakan di kepala Maria terdapat bintang dengan 8 garis keemasan yang memancarkan cahaya. Di dekatnya terdapat salib emas yang berbentuk bintang. Emas dari lukisan ini dan gambar sang perawan nampaknya membentuk latar belakang yang menampakkan kepala sang anak. Hal ini menunjukkan bahwa Maria menjadi fajar atau bintang yang menampakkan Kristus kepada kita. Dengan cinta keibuannya yang sejati, dia membantu dan menuntun kita. Dan bintang yang ditampilkan pada kerudung Maria, di samping menampilkan bahwa dia adalah fajar yang menuntun kita kepada terang sejati yakni Kristus, tetapi ia juga menghadirkan bintang itu di tengah-tengah kita, yakni melalui melahirkan Putra Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan melalui Injil Lukas, terang sejati itu telah ada di tengah-tengah kita dan cahayanya sudah mulai memancar untuk menghalau kegelapan, supaya semua orang dapat diangkat menjadi putra-putri Tuhan, dapat diangkat menjadi anak-anak Allah dan anggota keluarga kerajaan Allah. Namun kisah perjalanan Yesus menuju Yerusalem dalam perikop Injil Lukas yang kita dengarkan pada malam ini didahului oleh penolakan Yesus oleh orang-orang di desa orang Samaria. Hal ini menampilkan dua tanggapan yang berbeda terhadap terang sejati yang telah menawarkan rahmat keselamatan kepada kita. Ada yang menolak Yesus, tapi ada juga yang menerima. Kalau di desa orang Samaria, Yesus ditolak. Di kampung, di desa, dan di rumah Marta dan Maria, Yesus diterima. Dalam hal ini, terang sejati yang telah lahir dan hadir di tengah dunia diterima atau ditanggapi dengan reaksi yang berbeda. Ada yang percaya menerima dia sebagai juru selamat, namun ada juga yang menolak dia sebagai juru selamat. Maka dalam hal ini, kita sebagai putra-putri Maria, hendaknya juga seperti Maria yang memiliki sikap keterbukaan hati. Maria, Ibu Yesus, sebagai penolong kita juga menunjukkan keteladanan dalam hal sikap membuka diri terhadap Allah dan segala rahmat-Nya. Saya kira ini hal pertama yang kita renungkan dari firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, Marta dan Maria mewakili juga bagaimana sikap kita dalam kehidupan setiap hari sebagai orang beriman dalam relasi dengan Tuhan. Ada dua ekstrim yang seringkali berseberangan dalam kehidupan bersama. Ada orang yang sangat menuntut aksi atau pelayanan dalam hidup beriman, tapi juga ada yang menuntut untuk hanya berdoa, berkontemplasi, menjalin relasi istimewa dengan Tuhan, relasi yang akrab. Melalui Marta dan Maria, kita sesungguhnya bukan hanya mau diajak untuk menyeimbangkan keduanya, tetapi mau mendekaskan. Pertama-tama, kalau kita mau melayani sesuai dengan kehendak Allah, kita perlu pertama-tama mendengarkan kehendak Allah. Karena seringkali pelayanan kita tidak menampilkan kehadiran kerajaan Allah, tetapi menampilkan kehadiran diri kita sendiri. Kalau hal semangat yang ini yang kita bawa, maka seringkali kita seperti Marta,
merasa paling baik, merasa sudah sangat berkorban banyak, lalu menganggap orang lain belum melakukan apa-apa. Sehingga bahkan kepada Yesus pun ia protes, "Mengapa engkau membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara-saudari terkasih, memang penting untuk melakukan banyak pelayanan, banyak aksi kasih dalam kehidupan bersama. Itu semua penting sebagai wujud iman kita. Tapi sebenarnya hendaknya semua itu lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan, lahir dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari, bukan kehendak kita sendiri. Maka dengan ini saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Maria Bunda yang selalu menolong kita, memberi kita inspirasi bahwa ia yang menjadi bintang di hadapan Tuhan dianggap layak oleh Tuhan untuk membawa terang itu ke tengah kita. Maka kita juga setelah membuka diri kepada Tuhan, mendengarkan kehendaknya, kita juga diutus untuk membawa terang ke tengah kehidupan bersama melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, melalui aksi-aksi kasih, melalui sikap dan tindakan, baik di tengah keluarga, dalam paguyuban, dalam komunitas, atau di lingkungan pekerjaan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, dari inspirasi firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, terutama dari Injil Lukas, kita diajak untuk mengandalkan atau menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Ketika kita meletakkan atau menempatkan Tuhan dan seluruh kehendaknya di atas segala-galanya, maka semua yang lain akan mudah dilakukan, akan gampang dilaksanakan kalau Tuhan di atas segala sesuatu. Karena itu, totalitas perjuangan, totalitas pelayanan kita dalam kehidupan setiap hari hendaknya mewujudkan, menampilkan seluruh kehendak Allah. Karena itu, letakkan Tuhan di atas segala sesuatu yang kita lakukan. Karena hanya kalau Tuhan di atas segala-galanya, kita tidak terganggu. Perhatian kita kepada Allah tidak terganggu oleh segala rencana aksi yang akan kita lakukan. Karena seringkali orang lupa menjalin relasi dengan Tuhan karena terlalu banyak kegiatan atau pelayanan-pelayanannya. Melalui Bunda Maria yang telah menghadirkan dan membawa kita kepada terang sejati, maka mari kita juga pada malam ini memohon doanya agar kita sungguh dapat menjadi seperti Dia yang membuka diri dan kemudian berbuah dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita barui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan anugerah yang telah kita terima darinya dengan perantaraan Bunda kita yang selalu menolong,
marilah kita sekali lagi memohon kepada Bunda kita untuk berdoa bersama kita dan mendoakan kita. Mohon umat untuk menjawab. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Tolonglah kami. Apabila kami menghadapi keputusan yang sulit, Bunda Bunda penuh kasih sayang, sayang, tolonglah tolonglah kami. apabila kami dipermalukan di depan orang lain, Bunda Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. supaya kami rela mengampuni mereka yang menyakiti kami. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami jangan mencari jalan keluar dari kesukaran dalam obat-obatan terlarang, perjudian, dan hiburan semu. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya para orang tua dan anak-anak mereka bertumbuh dalam saling pengertian satu sama lain. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Dalam memilih hiburan dan rekreasi, Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. supaya kaum muda rela menerima tantangan kehidupan sebagai orang Kristen. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami dianugerahi rahmat kerelaan untuk melayani gereja dan dianugerahi rahmat panggilan khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati serta rasul awam. Bunda Bunda penuh penuh kasih kasih sayang, sayang, tolonglah kami. Supaya kami bekerja agar segala kekayaan dunia dibagi-bagi secara adil. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. tolonglah kami. Supaya kami senantiasa merasa bangga atas penuaian tugas kami dengan baik. Bunda penuh Bunda kasih penuh kasih Sayang, tolonglah kami. Supaya kami mempunyai semangat kemasyarakatan dan bersedia melayani sesama. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah. tolonglah kami. Supaya kami hidup rukun sebagai saudara. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah. kami. Supaya kami sanggup membawa Kristus kepada mereka yang tidak mengenalnya. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami makin banyak yang menerima Kristus lewat sakramen baptis. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah. kami. Supaya kami boleh sampai kepada kehidupan baru dalam perdamaian dengan Kristus dan sesama. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami meninggal di dalam Kristus dan mencapai kehidupan abadi di surga. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Tolonglah kami. Permohonan perdamaian dunia, 5 pemohon. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Permohonan bebas dari COVID, 5 pemohon. Bunda Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Permohonan untuk bangsa dan negara, 6 pemohon. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Tolonglah kami. Untuk kesejahteraan, pekerjaan, dan bisnis, 72 pemohon. Bunda Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Untuk kesehatan, kesembuhan dari suatu penyakit, 79 pemohon. Bunda Penuh kasih sayang, tolonglah tolonglah kami. kami. Untuk pendidikan, 21 pemohon. Bunda penuh kasih sayang, Tolonglah kami. Untuk keharmonisan keluarga, 15 pemohon. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Untuk arwah orang beriman, 24 pemohon. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Untuk hal-hal yang mendesak, 46 pemohon. Bunda penuh penuh kasih sayang, tolonglah tolonglah kami. Kita doakan doa memorare.
Ingatlah, ya perawan Maria yang rahim, bahwa belum pernah terdengar engkau meninggalkan orang yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang minta perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu. Ya perawan dan bunda kami datang kepadamu. Kami orang yang berdosa ini bersujud di hadapanmu sambil mengeluh. Bunda Sang Sabda, janganlah engkau tolak permohonan kami, tetapi dengarkanlah kami dengan belas kasih-Mu dan kabulkanlah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita doakan doa novena Maria Bunda selalu menolong. Maria Bunda selalu menolong. Lihatlah kami anak-anak-Mu. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu dan bahagia memanggil-Mu, Bunda. Kami seringkali lemah dan tak berdaya terhadap cobaan-cobaan. Namun Engkau selalu siap menerima kami apa adanya. Bukan Engkau menyemangati kami, bahkan Engkau menyemangati kami dan mendorong kami supaya bertindak lebih baik. Bila kami memandang gambar-Mu, kami ingat akan hidup-Mu di dunia ini. Engkau menanggung banyak penderitaan dan cobaan. Namun Engkau tahu bagaimana menghadapinya. Engkau memiliki iman dan kepercayaan penuh kepada Allah. Engkau mempercayakan seluruh hidup-Mu kepada kasih dan penyelenggaraan Bapa Surgawi. Tolonglah supaya kami menjadi seperti Engkau. Kami juga mengalami banyak penderitaan dan cobaan. Kami seringkali bimbang dan bingung. Berilah kami semangat, kuatkanlah iman kami. Tolonglah bila kami cenderung putus asa dan merasa sia-sia semua usaha kami. Ketika Engkau berdiri pada kaki salib, Engkau merasakan betapa beratnya memahami bahwa Allah merelakan putranya menderita sehebat itu. Namun Engkau tak pernah kehilangan iman. Tolonglah kami agar belajar dari teladan menghadapi cobaan dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Kadang-kadang Bunda terkasih, kami begitu bingung dengan masalah-masalah kami sendiri. Kami lupa akan Allah dan kebutuhan sesama. Kami ingin menjadi seperti Engkau, mengesampingkan kepentingan-Mu sendiri bila mana Melihat orang lain yang membutuhkan bantuan-Mu. Tolonglah kami untuk mengingat bahwa kesulitan dan penderitaan orang lain seringkali lebih besar daripada yang kami alami. Bunda Maria, selain kami berdoa untuk wujud-wujud khusus kami sendiri, kami berdoa pula untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang sakit dan menghadapi ajal, mereka yang kesepian dan patah hati, mereka yang miskin dan tertindas. Singkatnya, semua orang yang membutuhkan pertolongan doa-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hening sejenak, kita panjatkan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, inilah doa-doa permohonan yang kami hunjukkan kepadamu, yang kami sampaikan kepadamu bersama Bunda Maria melalui Yesus Kristus. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami ini. Demi Dia yang adalah juru selamat dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, Usaha manusia bagi tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah layak dan sepantasnya sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Sudah layak layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan kemanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala, Tuhan kami lakukan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
yang salah kepada masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus berikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan menyambut Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tapi melindungi dan menyehatkan jiwa dan raga kami. Ibu bapa, saudari-saudara terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang sekarang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin.
hatiku Surga
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira, dan sabdanya selalu kami perhatikan, serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Sebab sabda Putra-Mu itu merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan kekal bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat yang terkasih, sekarang marilah kita doakan doa syukur novena Maria Bunda Selalu Menolong. Ya Maria, Bunda selalu menolong. Dengan hati penuh syukur, kami bersatu denganmu, menyampaikan syukur kepada Allah karena Ia telah melakukan hal-hal yang indah bagi hidup kami. Khususnya, Ia telah memberikan Yesus Putra-Mu sebagai penebus kami. Ya Allah, pencipta kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan dan alam ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Rasa dan panca indera untuk semua berkat serta kemampuan yang kami miliki. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu untuk kami kembangkan. Kendati kami melakukan banyak kesalahan, Engkau terus-menerus menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami. Akhirnya kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa Maha Pengasih, karena Engkau telah memberikan kami Maria Bunda Putra-Mu menjadi Bunda kami yang selalu menolong. Kami bersyukur untuk semua kasih karunia yang telah kami terima lewat doa-doa permohonannya. Kami mohon supaya semua kemurahan yang telah kami terima itu menyemangati kami untuk semakin memberdayakan diri kami ke dalam cinta-Mu yang penuh belas kasih dan mencari perlindungan pada Bunda kami yang selalu menolong. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Romo. Terima kasih untuk partisipasi kita dalam perayaan Ekaristi dan Novena hari ke-7 ini. Terima kasih untuk tim pujian dan semua petugas liturgi dalam perayaan Ekaristi dan Novena hari ke-7 ini. Mohon maaf tadi doa novenanya harusnya di awal ya, tapi dilewatkan. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Sekarang mari kita menundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang melalui kelahiran Santa Perawan Maria menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara-saudari. Amin. Amin. Semoga saudara-saudari selalu dan dimanapun merasakan perlindungan-Nya, dan melalui Dia saudara-saudari dipandang pantas menerima pencipta kehidupan. Amin. Amin. Semoga saudara-saudari yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada malam hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Amin. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan atas mereka semua yang kita doakan dan menetap senantiasa.
Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah. Allah. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Terpujilah engkau di sepanjang masa. Terima kasih Romo Sintri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Romo.